Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Inalula. Pada saat ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi analisis butir soal untuk setiap hasil ujian atau setiap hasil penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja bagaimana cara menggunakan aplikasi analisis butir soal. Panduan ini kami buat untuk membantu kawan-kawan guru dalam menyiapkan analisis butir soal dari setiap hasil evaluasi yang dilakukan kepada setiap siswa. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Bapak Ibu sekalian harus mempunyai aplikasi Nabur dalam bentuk Excel yang sudah kita persiapkan. Aplikasi ini cukup sederhana, tapi kami berharap bisa menjadi bagian dalam administrasi Bapak Ibu guru, terutama evaluasi pendidikan. Jadi cari file yang namanya Anabur. Masing-masing ini sudah kita share untuk Bapak Ibu sekalian. Kita klik dua kali, maka nanti akan muncul aplikasinya seperti ini. Analisis butir soal dan analisis hasil penilaian. Di aplikasi ini terdiri dari ada 6 sheet yang Bapak Ibu siapkan untuk diisi. Tetapi ada di 6 sheet ini hanya ada 4 sheet yang Bapak Ibu isi. Selainnya sheet yang kelima dan keenam secara otomatis akan terisi setelah Bapak Ibu mengisi biodata, kemudian data yang kita peroleh dari Moodle, kemudian urutan data dan anal soal. Di 4 sheet ini Bapak Ibu isi. Bagaimana cara mengisinya? Perhatikan penjelasan berikut. Bapak Ibu sekalian, di sheet biodata ini ada isian biodata yang wajib diisi terlebih dahulu. Yang pertama adalah nama madrasah kita, ya, diketikkan. Kemudian jenis penilaiannya apa? Apakah PAS atau penilaian harian atau penilaian akhir tahun. Jadi disesuaikan dengan analisis yang akan Bapak Ibu lakukan. Kemudian isi tahun pelajaran pada saat berlakunya penilaian itu, kemudian semesternya, ganjil atau genap, kemudian mata pelajarannya, kemudian kelas yang tersangkut dengan mata pelajaran itu, kemudian banyaknya soal, kemudian banyaknya peserta tes ini tidak diisi, dia otomatis terisi, ya, biar dikosongkan saja dan memang tidak bisa dipilih. Nama guru mapel, kemudian NIP guru mapel, kemudian nama kepala madrasah, kemudian NIP kepala madrasah, dan tanggal pelaksanaan tes. Nah, ini sebagai contoh pelajaran biologi kelas 11 IPA 4 dengan banyak soal, 30 soal. Guru mapelnya Rahmi, kemudian NIP-nya, kepala sekolahnya. Tanggal pelaksanaan kegiatan tes adalah 20 Desember 2022. Nah, keterangan dari aplikasi ini adalah aplikasi untuk menentukan daya pembeda dan tingkat kesukaran soal. Kemudian dalam pengetikan NIF, ya, itu diawali dengan tanda petik, ya, supaya angkanya tidak berubah menjadi angka saintifik. Jadi untuk mengetikkan NIF didahului dengan tanda petik tunggal. Setelah itu ketikkan nomor NIF.
Contohnya kalau kita klik ini ada tanda petik didahului oleh tanda petik. Oke, saya kira sudah jelas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di samping ini ada panduan apa-apa yang harus dilakukan atau langkah-langkah yang dapat Bapak Ibu lakukan. Mari kita perhatikan. Pertama, isikan data penilaian di sheet biodata. Ini. Kemudian yang kedua, download nilai dari Moodle dalam format Excel. Jadi hasil FAT, hasil PAS atau hasil ulangan harian yang kita lakukan dengan menggunakan IOCBT yang menggunakan LMS Moodle, ini dapat kita minta hasil ulangan itu dengan operator atau dengan proktor. Silakan diminta, kalau tidak salah ini sudah ada link daftar nilai Bapak Ibu atau pelajaran Bapak Ibu yang sudah dilinkkan di drive sekolah ya. Tinggal Bapak Ibu download dalam bentuk file Excel. Nah, setelah di-download Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu buka file nilai yang diperoleh dari Moodle. Lakukan langkahnya berikut. Jadi, setelah terbuka, data itu diuratkan berdasarkan kelas, dan hapus kolom yang tidak digunakan, dan seterusnya. Lebih biasa ini bisa Bapak Ibu baca. Kita akan praktek bagaimana melakukan langkah-langkah yang ditulis seperti ini. Oke Bapak Ibu, kita buka file hasil download dari hasil Moodle, kegiatan 4 di Moodle misalnya. Misalnya kami ambil di sini contoh filenya, ada file misalnya PAS subgen, ini pelajaran biologi. Bapak klik ya 2 kali sehingga nanti akan tampil hasil tesnya untuk mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Kita perhatikan di kolom pertama ini ada kolom kelas, menyatakan siswa pada kelas yang ada kelas IPA, ada kelas IPA 2, IPA 3, dan seterusnya. Ya. Nah, kebetulan ini kelas IPA semua. Kemudian ada nama siswa, kemudian ada email siswa, kemudian ada status ulangan siswa atau status ujian siswa. Sini statusnya adalah finish, artinya semua sudah menyelesaikan ujian ya. Kemudian ada tanggal di sini, ada tanggal pelaksanaan ujian itu ya. Ini pas mulai ujian, kemudian di selesai ujian juga pada tanggal yang sama, komplit pada saat itu. Kemudian ada time takernya. Time ini menyatakan waktu yang telah dilampaui, waktu yang telah digunakan untuk menyelesaikan ujian. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 kolom ini tidak kita perlukan. Nah, kalau lebih baiknya ini kita hapus kolom. Kita sorot kolom 1, 2, 3, 4, 5. Ini harus kita delete. Sekali lagi ini harus kita delete, kita hilangkan karena ini tidak kita gunakan di dalam perhitungan analisis butir soal. Jadi setelah kita sorot, di layar sorot kita klik kanan, kemudian kita pilih delete, delete ini hapus. Kemudian yang kita hapus adalah kolom, ada 4 atau 5 kolom, jadi kita pilih entire column, jadi kita pilih kolom. Maka kelima kolom itu akan terhapus Bapak Ibu. Nah setelah itu Bapak Ibu, biasanya hasil downloadan itu nama kelasnya ini biasanya tidak berurutan. Kebetulan yang ini sudah berurutan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau belum berurutan, diurutkan dulu. Bagaimana cara mengurutkan? Kita sorot ya dari baris 2 ini sampai seluruh data nilai sampai ke baris terakhir. Nah,
Di baris paling akhir ini tidak kita sorot karena dia adalah rata-rata. Jadi tidak perlu kita sorot. Ini adalah rata-rata nilai apa, ya rata-rata dari setiap soal. Ini tidak perlu disorot ya. Dan kita sorot saja yang kita perlukan. Dari mulai kolom pertama kelas sampai dengan akhir dari kolom nilai. Nah, ini adalah jumlah nilainya yang diperoleh. Yang ini adalah nilai pertanyaan pertama, soal kedua, soal ketiga, khususnya. Ini nilai-nilai yang diperoleh. Kalau tidak salah menjawab diberi nilai 0, kalau betul menjawab diberi nilai 3,33. Nah, sekarang langkah pertama adalah urutkan dulu kelasnya. Urutkan data ini berdasarkan kelas. Setelah disorot, maka pilih menu data. Nah, pilih sortir ya. Ini gunanya untuk mensortir atau mengurutkan. Kita klik. Nah, sekarang kita akan mengurutkan berdasarkan kelas. Maka dalam kunci pengurutannya ya, sort by-nya berarti kita akan mengurutkan berdasarkan kolom A. Karena kelas ada di kolom A, maka kita pilih kolom A. Nah, terus bagaimana pengurutannya? Apakah turun dari nilai terkecil ke nilai terendah atau dari nilai tertinggi ke nilai terendah? Karena kita ingin mengurutkan kelas itu ada 1, IPA 1, ada IPA 2, IPA 3. Kita urutkan berdasarkan nilai turun. Mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka pilih kita dari A sampai Z. Nah, itu aja. Kemudian kita klik OK. Nah, maka data ini telah diurutkan berdasarkan kelas. Kelas 1, kelas 2. Nah, seperti ini. Pada langkah ini, maka langkah awal sudah selesai. Tinggal langkah berikutnya adalah ya, kita lihat aplikasinya. Langkah pertama sudah kita lakukan. Kita sudah download, sudah kita buka, data sudah kita urutkan berdasarkan kelas. Ada beberapa kolom yang sudah kita hapus. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kopikan data kelas yang akan kita analisis butir soalnya ke dalam sheet data Moodle. Nah, dari data yang tadi, hasil tes itu, kita kopikan ke dalam sheet yang kedua. Ini sheet kedua, data Moodle. Ini sheet kedua ini dalam keadaan kosong semuanya, mulai dari kolom A1 dan seterusnya masih kosong. Posisikan pointernya pada kolom A1. Dan kita buka file Excel yang sudah kita urutkan tadi berdasarkan. Sekarang kita akan membuat analisis butir soal untuk kelas 11 IPA. Maka kita copy seluruh nilai dari kelas IPA 1 ini. Sorot dari kelasnya, kelas 1 ini sampai baris 36. Kita sorot sampai nilai terakhir. Nah, kemudian kita klik kanan di daerah area yang kita sorot. Nah, itu kita pilih copy. Nah, maka ditandai kelas IPA 1 akan kita kopikan. Kemana? Ke dalam sheet nomor 2, yaitu data Moodle. Kemudian kita klik kanan di kolom A1. Kita pastekan, pilih paste value yang ada lambang 1, 2, 3. Ya. Kita klik. Maka sekarang data yang tadi di hasil tes itu sudah kita kopikan ke data Moodle. Nah, apalagi yang harus kita lakukan setelah ini? Bapak Ibu coba perhatikan. Setelah kita kopikan di sel A1, urutkan data berdasarkan nama. Nah, jadi kita urutkan data berdasarkan nama. Karena ini sudah tersorot, atau kalau memang
Mau dari awal kita hilangkan sorot. Bapak Ibu bisa disorot. Cara paling cepat adalah menggunakan Ctrl A. Tekan Ctrl, tekan A. Maka dia otomatis akan tersorot semua data itu. Nah, gitu. Ya, boleh juga menggunakan sorot biasa, ya. Pilih menggunakan mouse. Nah, setelah semua tersorot, sekarang kita lihat nama siswa ini kan tidak berurutan, tidak berdasarkan abjad, maka ini harus kita urutkan berdasarkan abjad. Nah, ya, kita urutkan berdasarkan abjad. Kemudian kita klik data, kita mau mengurutkan, klik sort. Nah, ini sudah terpilih berdasarkan kolom B. Berarti kita mengurutkan berdasarkan kolom B. Karena nama itu ada di kolom B. Urutannya juga dari A sampai Z. Jadi naik. Urutan dari huruf awal sampai huruf akhir Z. Klik OK. Maka secara otomatis nama sudah diurutkan berdasarkan abjad. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, langkah berikutnya adalah, coba kita perhatikan berikutnya. Reprise isi sel yang bernilai minus dengan angka 0. Ganti. Nah, coba kita perhatikan. Di dalam data ini, biasanya dari hasil Moodle itu pasti ada tanda strip yang menyatakan siswa tidak menjawab. Ini tidak ada jawaban. Jadi tidak diberi skor. Yang ada hanya nilai strip seperti ini. Maka ini harus kita ganti dengan angka 0. Kita tidak tahu berapa banyak angka strip yang ada. Kalau datanya ini sedikit, mungkin hanya 1 buah. Tapi kalau datanya banyak, bisa lebih dari 1 buah. Oleh karena itu, cara paling praktis adalah kita pilih kembali Ctrl A supaya tersorot semua. Kami ulangi, kita sorot karena kita akan mengganti nilai. Kita sorot mulai dari nilai saja, yaitu dari jumlah siswa pertama, yaitu Abdul Rohim. Kita sorot sampai nilai terakhir. Ya, sampai nilai terakhir. Bagaimana cara mengganti tanda minus itu? Caranya adalah kita masuk ke home, menu home, kemudian pilih find select. Di sini ada replace. Find itu mencari, kalau replace berarti mengganti. Nah, yang sudah ada. Kita klik replace. Nah, apa yang mau kita ganti? Yang mau kita ganti adalah minus strip. Mau diganti dengan apa? Mau diganti dengan nilai 0. Setelah itu replace all. Ganti semuanya. Klik. Nah, ternyata hasil informasinya tanda minus hanya ada 1 buah. 1 buah sudah diganti. Oke. Klik OK, klik close. Maka yang tadi tanda minus itu sudah diganti dengan 0. Ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata nilainya ini sudah semuanya sama, yaitu 2 angka di belakang. Jadi desimalnya sama, 0,00, 3,33. Biasanya nanti Bapak Ibu sekalian, hasil Bapak Ibu itu biasanya desimalnya tidak sama. Maka nanti harus disamakan. Bagaimana menyamakan desimal? Bisa kembali disorot angka nilai ini. Bapak Ibu, kita sorot angkanya sampai terakhir. Nah, untuk merubah desimal biasanya gunakan tanda desimal. Ini increase desimal atau mengurangi angka desimal, atau ini menambah angka desimal. Kalau kita klik yang nambah, berarti nanti sampai 2 saja sudah disetting. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mengapa tidak berkurang dan tidak bertambah? Karena
sheetnya sudah disetting menjadi 2 desimal. Oke. Bapak Ibu kalau nanti tidak sama desimalnya, gunakan increase dan decrease desimalnya. Otomatis akan bertambah dan berkurang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau ingin 2 desimal, kita berhenti di 2 desimal itu. Nah, setelah semuanya data ini rapi seperti ini, Bapak Ibu perhatikan bahwa angka yang ada di sini ini bukan merupakan bilangan, tapi masih berupa teks biasa. Jadi tidak bisa dilakukan perhitungan tambah, kurang, bagi, dan seterusnya karena dia berupa teks. Bagaimana supaya bisa dioperasikan atau diproses? Maka angka ini yang masih berupa teks ini, masih ada tanda ini teks. Ini diubah atau dikonversi ke bilangan, ke number. Bagaimana caranya? Nah, pada saat kita menyorot angka semua tadi itu, di sebelah kiri ini ada muncul tanda seru. Nah, di samping tanda seru setelah kita sorotnya, kita letakkan mouse di tanda depan, ada tanda panah segitiga di sampingnya. Ini kita klik. Nah, di sini ada kalimat convert to number, artinya kita ubah ke dalam bentuk angka. Silakan Bapak Ibu klik convert to number. Nah, maka secara otomatis angka-angka ini tadi sudah berubah menjadi number atau bilangan. Nah, kita perhatikan setelah diubah jadi bilangan, ternyata angka 0, desimalnya berubah menjadi 0, ini tidak ada desimal. Maka supaya seragam dengan 3,33, seperti yang dijelaskan tadi, karena ini sudah tersorot, kita pilih increase dan decrease. Nah, kita tambah misalnya decrease, maka dia berkurang. Ya. Increase itu menambah, decrease itu artinya mengurangi. Kita tambah, ini bisa 3, bisa 4. Kita ingin hanya 2 desimal saja, atau 2 angka di belakang koma. Kita kurangi, sehingga menjadi 2 angka semua. Bapak Ibu sudah berubah menjadi 2 angka semua. Nah, oke Bapak Ibu, sampai di sini untuk mengisi sheet yang kedua sudah selesai. Data modelnya sudah kita selesaikan. Ya. Namanya sudah berurutan, nilainya sudah berupa angka semua. Langkah berikutnya adalah kita mengisi sheet yang nomor 3. Di sheet nomor 3 ini adalah sheet yang menyatakan ada kolom kelasnya, ada kolom namanya, kemudian ada nomor soal, nomor 1 sampai di sini kita siapkan sampai 40 soal. Ya, kemudian ada jumlah nilai. Nah, bagaimana mengisi data di sini? Cukup kita kopikan, posisikan pointer ini di B1. Kita ambil data dari mana? Dari data model. Nah, kita perhatikan di sini ada kelas dan nama. Kemudian kita lihat di data model, habis kelas dan nama ada jumlah nilai. Nah, jumlah nilai nanti ini kita letakkan di kolom jumlah nilai yang ada di sheet ini. Nah, di sheet urut data. Jadi langkah pertama adalah kita isi dulu kelas dan nama dengan cara mengcopy. Kita kopikan kelas dan nama ini, kita sorot ke bawah sampai nomor terakhir. Kemudian kita klik kanan yang di arah sorotan, copy. Kemudian kita kopikan ke sheet urut data di kelas ini, dimulai dari baris 1. Kita pastekan, paste value ya 1, 2, 3. Maka kelas dan nama sudah kita kopikan di sheet urut data tadi. Kemudian kita kopikan dari nilai soal nomor 1 sampai soal nomor 30. Karena soal ulangan ini 30 soal. Kita masuk ke sini. Nah, ini tadi adalah jumlah nilai. Maka soal nomor 1 adalah yang ini. Kolom yang D. Jadi dari D1 ini kita sorot seluruhnya sampai ke nilai akhir. Sampai ke yang terakhir. Nah, kemudian kita klik kanan.
kita copy. Nah, kita masuk ke sheet urut data, kopikan ke mulai dari soal nomor 1. Paste value juga. Nah, jadi nilai sudah. Yang belum kita pastikan adalah copy adalah jumlah nilai. Pak, mengapa sini tidak kita buat otomatis? Sengaja tidak kita buat otomatis supaya tidak terjadi kesalahan. Kita kopikan jumlah nilai yang ada di sheet model, yaitu di kolom D. Ini kita sorot, ini sudah berurutan. Oh, ini salah. Di C. Nah, kita sorot dari nama Roni sampai nama Suci. Kita klik kanan, kita pilih copy. Nah, kita pastikan ke kolom nilai di awal. Klik kanan, paste 1, 2, 3. Nah, ini. Untuk mengisi anal soalnya nanti, itu ada kelompok atas dan kelompok bawah, yang nilainya, jumlahnya kita berdasarkan sheet yang ada di urut data. Tetapi untuk menyatakan mana kelompok atas bawah, maka ini harus kita urutkan dulu nilai setiap siswa itu berdasarkan ranking teratas ke ranking terbawah. Maka langkah pertama nanti kita urutkan. Ini caranya kita sorot dulu dari kelas sampai ke jumlah nilai. Kemudian kita sampai ke bawah. Nah, ini yang akan kita urutkan berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah atau berdasarkan kolom AR. Ingat, kita akan mengurutkannya berdasarkan kolom jumlah. Di sini kolom AR atau kolom jumlah. Caranya adalah klik data, sortir. Nah, otomatis ini sudah dipilih kolom AR. Nah, pengurutannya ada dari small, dari kecil ke besar, atau dari besar ke kecil. Jadi kita pilih dari tertinggi ke nilai terendah. Setelah itu kita oke. Nah, otomatis kita perhatikan data itu sudah disortir dari nilai tertinggi sampai nilai terendah. Nah, maka kita bisa menentukan kelompok atas dan kelompok bawah. Kelompok atas adalah kelompok yang berada di Kemudian Bapak Ibu, setelah kita isikan data, maka di sheet urut data ini, maka kita akan mendapatkan pertama banyak peserta tes, seluruhnya ada 35 orang. Ada 35 orang, otomatis dihitung. Kemudian 27% dari jumlah siswa itu yang merupakan kelompok atas adalah 9 orang. Dan yang kelompok bawah adalah juga 9 orang. Jadi 9 orang kelompok atas dan 9 orang kelompok bawah nanti kita masukkan ke sheet anal soal. Ini ada kelompok atas, ada kelompok bawah. Jadi pertama kita akan mengambil kelompok atas dari data urutnya itu. Di sheet urut data kita hitung ada 9 orang. Jadi kita ambil data dari Aspia ini sampai 9 orang sampai sini. Semuanya dikopikan. 9 orang ini yang kita kopikan cukup data nilai dari soal nomor 1 sampai nomor 30. Jumlah nilainya tidak perlu kita kopikan. Kita copy, ya, klik kanan, copy, masuk ke sheet anal soal. Kita pastikan di sini, pilih 1, 2, 3. Nah, ini ada 9 orang yang termasuk kelompok atas. Kemudian kita ambil 9 orang juga dari kelompok bawah. Yang data ini sudah kita urutkan. Kita hitung dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita urutkan sampai 9. Ya, Ibu. Sampai 9.
1, 2, 3, 4, 5, 9. Dan kita klik kanan, kita copy. Dan kita masuk ke sheet soal. Kita pastikan di kelompok bawah. Maka secara otomatis tingkat kesyukurannya itu secara otomatis. Dan dari bedanya juga terhitung secara otomatis. Nah, sampai langkah ini selesai sudah pekerjaan Bapak Ibu dalam mengisi aplikasi analisis butir soal. Di sheet kelima dan keenam ini tinggal Bapak Ibu cetak saya inilah laporan analisis penilaian hasil belajar semester ganjil tahun pelajaran 2023 misalnya dengan jumlah soal 30 peserta sebanyak 35 mata pelajaran biologi plus IPA. Nah, ini secara otomatis keterangannya tingkat kesukaran soal nomor 1 sekian, indeks daya pembedaan sekian, maka kategorinya adalah soal ini mudah dan bisa diterima. Berdasarkan indeks daya pembeda, dia diterima berdasarkan tingkat kesukaran soal ini mudah. Seperti itu Pak Ibu. Inilah bentuk analisis sederhana yang kami kira bisa kita jadikan sebagai dasar untuk melengkapi administrasi penilaian Bapak Ibu. Bapak Ibu guru perhatikan bahwa jumlah soal hanya 30 soal. Di sini kita siapkan sampai 5 soal. Nah, bagaimana untuk menghilangkan baris soal nomor 31 sampai nomor 50? Tinggal Bapak Ibu sorot saja dari nomor 31 sampai nomor 50. Kemudian Bapak Ibu klik format. Kemudian ada hide and hide. Nah, ini hide itu artinya kita sembunyikan. Jadi kolom yang tidak kita pakai itu bisa kita sembunyikan, bukan dihapus. Mungkin nanti kalau jumlah soalnya melebihi 30, akhirnya buat lagi rumusnya akan diketik kembali. Jadi cukup Bapak Ibu menyembunyikan saja. Kita hide. Apa yang kita hide adalah baris 31 sampai baris 50. Nah, itu kita pilih hide row. Maka secara otomatis baris 31 sampai 50 akan tersembunyi. Tinggal soal nomor 1 sampai 30 saja ya. Nah, ini langsung nanti Bapak Ibu print ya. Jangan lupa nanti untuk disimpan ya. Ya nanti print tinggal Bapak Ibu pilih print di sini. Nah, otomatis ini nanti kita print, colokkan ke printer. Bapak Ibu boleh membuat 2 rangkap dan di print 1 lembar ya, seperti itu. Kemudian sheet terakhir adalah laporan analisis hasil penilaian hasil belajar. Dari sini kita dapatkan ada nilai KKM yang bisa disesuaikan dengan KKM mata pelajaran Bapak Ibu. Kemudian kita lihat dari hasil ini, nah ini kita perhatikan di kelas 11 IPA ini. Nanti 11 IPA-nya Bapak Ibu bisa dilengkapi di data biodata IPA berapa, kelas IPA biologi, kelas IPA 4 atau IPA 1 bisa disesuaikan data siswanya. Ini terhitung secara otomatis Pak Ibu. Kemudian dari hasil perhitungan otomatis ini kita dapatkan bahwa Abdul Roni nilai yang diperolehnya 36,7 berdasarkan KKM dia tidak tuntas atau belum tuntas dan dia mengikuti program seperti itu. Karena nilai 73 KKM banyak yang tidak tuntas, hanya beberapa orang saja yang tuntas yang nilainya minimal harus 7. Ya. Bapak Ibu, ada kesimpulan dari hasil laporan analisis ini, banyak siswa yang belum tuntas dan mengikuti program perbaikan adalah 25 orang. Jadi
tinggal 25. Kemudian banyak siswa yang sudah tuntas hanya 10 orang. Jadi tuntasnya hanya 28,50%. Jadi yang tidak tuntas ada sisanya sekitar 71,43% yang belum tuntas. Secara klasikal, maka pelajaran biologi ini belum tuntas. Nah, ketuntasan klasikal itu adalah 80%. Jadi kita menggunakan 80%. Kalau 80% dari seluruh siswa telah tuntas di sini, 80% tuntas, maka klasikal nyatakan juga. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi dari hasil laporan ini siswa-siswa tahu kita mana yang harus mengikuti program perbaikan, remedial dan sebagainya, sehingga nilai-nilainya bisa diperbaiki. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa kita lakukan di dalam menentukan analisis butir soal ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa Ibu lakukan, simpel saja, ikuti langkah-langkah yang sudah kita beri. Jangan lupa Bapak Ibu untuk disimpan. Oke Bapak Ibu, demikianlah bahasan singkat bagaimana cara mengisi aplikasi analisis butir soal yang bisa Bapak Ibu lakukan yang Bapak Ibu selesai mengadakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.